Siang, para mahasiswa PDE, Product Design Engineering, BES, Binus Aso School of Engineering. Apakah PPT-nya sudah dapat dilihat dengan jelas? Halo? Kelihatan Pak Wikario. Ya, halo? Kelihatan. Oh ya, makasih. Hari ini kita lanjutkan yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita belum buktikan yang jika akar-akar persamaan agennya berbeda dan sama, bagaimana dapatnya itu ya. Baik, jadi kita ambil jika akar-akar persamaan agen dari PD itu alfa 1 dan alfa 2, maka PD-nya adalah persamaan diferensial biasanya adalah D min alfa 1 kali D min alfa 2 kali Y sama dengan 0. Ini seperti persamaan kuadrat ya modelnya. D min alfa 1 kali D min alfa 2 sama dengan kali Y sama dengan 0. Kemudian yang bagian ini yang D min alfa 2 kali Y ini kita misalkan dengan V. Ya, kita misalkan dengan V. Jadi misalkan D min alfa 2 kali Y itu sama dengan 0. Sama dengan V. Sama dengan V. Ya, kan tadi ini sama dengan V ya. Sehingga bentuk ini akan terjadi D min alfa 1 kali V sama dengan 0, ya kan? Karena ini misalkan V berarti D min alfa 1 kali V sama dengan 0. Nah ini kalau kita kalikan ini kan D kali V, ya dV kurang alfa 1 kali V sama dengan 0. Kemudian dV sama dengan alfa 1V. Waktu itu minggu lalu ini dinyatakan sebagai PD. Oh ya, ini sama dengan, ini bisa diubah menjadi dV per dx ya. Ini operator D, dV ini ada diferensial V terhadap X sama dengan alfa 1 kali V. Nah ini adalah PD dengan variabel, ya ini merupakan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan atau dalam bahasa Inggris separable differential equation ya. Nah ini kita bisa pisahkan. Waktu itu minggu lalu di videonya saya nyatakan ini sebagai PD linear, bisa juga sih, tapi Qx-nya 0 ya. Sebetulnya ini lebih cepat adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan atau separable differential equation, di mana V dan dx ditukar letak ya, tukar letak nih, tukar letak sehingga sifat kali silang dV per V sama dengan alfa 1 kali dx. Kemudian diintegralkan kiri kanan, integral dV per V sama dengan integral alfa 1 dx. Integral dV per V sama du per u adalah ln u. Kalau ini dV per V adalah ln V. Ini hasilnya
alfa 1 keluar. Ya, alfa 1 keluar. Integral dx adalah x. Atau ini sama dengan ln V sama dengan, ini kalau jadikan ln E pangkat alfa 1x ya. Jadi 5 adalah ln E pangkat 5. Ln E pangkat 5, 5. 5 adalah ln E pangkat 5 ya. Sehingga ya, hilangkan ln ya. Ln sama dengan ln. V sama dengan, sorry ini ada lupa nih. Tambah C1 ya. Jadi begitu integral ini selesai harus ada tambah konstanta ya. Jadi integral alfa 1 dx adalah alfa 1x ditambah C. C adalah tambah C ya. Tambah C. C itu adalah sama dengan ln C ya. Nah, berarti ini ln V adalah log A tambah log B, ln ya, log A tambah log B, ln A tambah ln B, ln AB. Jadi ln log AB. E pangkat alfa 1x kali C, C kali E pangkat alfa 1x. Ya, alfa 1x. Ln sama dengan ln, hilangkan ln, V adalah C kali E pangkat alfa 1x. Cukup jelas nggak sampai sini? Halo? Halo, cukup jelas nggak sampai sini? Halo para mahasiswa? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kan tadi yang kita misalkan ini V ya. Maka kita cari, kemudian yang kita misalkan ini belum kita cari kan? Ya kan? Dimana V-nya kita substitusi ya, kita ganti V-nya sama dengan C kali E pangkat alfa 1x ya. Kita salin ya. Oh ya, ini kita kasih namakan persamaan berapa misalnya? 1 atau 2 terserah lah. Ya, ini persamaan pertama ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita salin ini D min ya. D min alfa 2 yang kita misalkan tadi kali Y sama dengan V. Di mana V-nya tadi kita sudah dapat ini C kali E pangkat alfa 1x ya. Kita ganti ya. D min alfa 2 kali Y sama dengan C kali E pangkat alfa 1x. Nah, kalau ini kita kalikan ini kan DY kurang alfa 2 kali Y sama dengan C kali E pangkat alfa 1x. DY ini artinya DY per DX. Ini operator D kan. D kali Y ini adalah DY per DX. Ya. Min, ini adalah alfa 2 tetap ya, ini kita salin. Ternyata ini adalah PD. PD apa ini? Ada yang tahu nggak ini PD apa nih? Bentuk PD apa ini? Halo para mahasiswa, PD apakah ini? Ini sama bentuknya ini enggak? DY per DX tambah PX kali Y adalah QX. Ini adalah PD linear. Ya, PD linear. Dengan PX-nya sama dengan berapa dan QX-nya sama dengan berapa? PX-nya ini. PX-nya min alfa 2, ya kan? Y sama Y plus PX dengan min alfa 2. Jadi min alfa 2 sedangkan QX-nya ini semua ini di belakang sama dengan C kali E pangkat alfa 1x. Ya, ini PX-nya, ini QX-nya. Kemudian kita gunakan mediator ya. Sx sama dengan E pangkat integral PX dx. Sama dengan E pangkat integral PX-nya adalah min alfa 2 dx. Nah, min alfa 2 adalah konstan, boleh keluar. Min alfa 2 integral dx. E pangkat min alfa 2 integral dx x.
Maka dari sini kita bisa menentukan solusi umum PD. PD linear ya, maksudnya di sini PD linear. Yaitu Y sama dengan 1/Sx kali integral Xx kali Qx kali Dx ditambah konstanta C2 kita nampak di sini ya. C tadi ini nanti menjadi C1 gabungannya. Nah, kita masukkan Y adalah 1/. Nah, ini Sx-nya. Sx-nya E pangkat min alfa 2X. Ya, min alfa 2X kali integral E pangkat min alfa 2X kali Qx. Qx-nya sendiri adalah C kali E pangkat alfa 1X dx. Ya kan? Ini Qx-nya ini. Tambah C2. Nah, ini supaya hilang minnya, ini naik ke atas. Berarti Y sama dengan E pangkat alfa 2X kali, ya enggak? Yang ini naik ke atas, ini integral. C ini konstan, boleh keluar ya. C ini boleh keluar. Ya, C ini boleh keluar. C keluar, terus integral E pangkat apa? Ini E pangkat min alfa 2X kali E pangkat alfa 1X. Kalau dikalikan, ini dikalikan pangkatnya di jumlah. Ya nak, sama-sama E kan. E pangkat sekian kali E pangkat sekian. E pangkat min alfa X, alfa 2X dengan E pangkat alfa 1X dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Jadi berarti di sini yang alfa 1, yang plus alfa 1X, yang ini min alfa 2X. Jadi sini alfa 1X min alfa 2X dx. Ya. Kemudian tambah C2. Jadi Y sama dengan E pangkat alfa 2X kali C. Nah, ini kita keluarkan yang sama X ya, pangkatnya. Keluarkan X kepada pangkat, tinggal alfa 1 kurang alfa 2 kurung X. dx. Nah, dx ini, karena ini U, du. Sengaja ya, du. du-nya alfa 1 kurang alfa 2 kali X. Ditambah C2. Nah, karena ini tidak sama ya, ini diturunkan pada X adalah alfa 1 kurang alfa 2 kali 1 dx. Enak. du ini turunkan alfa 1 kurang alfa 2 konstantanya kali X turunin 1 dx. Yang ada dx, terjadi kelipatan alfa 1 kurang alfa 2. Maka di sini dikali dengan 1/alfa 1 kurang alfa 2. Ya. Sehingga, oh ya, ini Y-nya yang dicari ini adalah Y homogen ya. Y homogennya, nanti ada Y khusus atau partikular ya. E pangkat alfa 2X kali ini C per C1 kurang alfa 1 kurang alfa 2. Alfa 1 kurang alfa 2. Gini. Oh ya, ini integral E pangkat U du. Integral E pangkat U du adalah E pangkat U. Alfa 1 kurang alfa 2 X ditambah C2. Nah, ini alfa 1 kurang alfa 2 konstan, C konstan, sini ada C2, maka ini kita anggap sebagai C1. Sehingga Y homogennya adalah E berpangkat alfa 2X kali, ini menjadi C1 kali E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 kurung kali X ditambah C2.
Secara umum ini adalah Y homogennya. Barulah kita masuk ke pertama mempunyai dua angka berbeda atau berlainan. Yang kedua adalah mempunyai angka kembar atau sama. Ya. Oke. Maka kita ambil yang pertama adalah akar-akar persamaan egen berbeda, ya. Akar-akar persamaan egen berbeda atau berlainan, ya, berlainan. Nah, ini adalah alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Berarti ini tidak sama, ya, tetap gini, ya. Oke. Tidak sama. Sampai sini jelas nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke, sekarang ini kita pecah, ya. Ini kita pecah lagi. Jadi Y homogennya adalah E pangkat alfa 2X dikali C1 kali ini apa nih? E berpangkat alfa 1X dikali E berpangkat, dipecah nih. E berpangkat min alfa 2X ditambah C2. Nah, sekarang kalau kita kalikan ini E pangkat alfa 2X ke dalam dikali ke sini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita kalikan sehingga solusi homogennya adalah C-nya C1 letak depan, E pangkat alfa 2X, ya kan? C1 letak depan, E pangkat alfa 2X kali, atau ini kita susun, ya. Ini kan tadi kita kali, ya. C1 di depan, ini E pangkat alfa 1X di depan, ini plus alfa 2X dengan pangkat min alfa 2X. Jadi berarti C1 kali E pangkat alfa 1X, ya, alfa 1X dikali E pangkat alfa 2X kali E pangkat min alfa 2X. Ya, ditambah, nah, belakangnya apa? E pangkat alfa 2X kali C2. Hasilnya C2 kali E pangkat alfa 2X. Nah, Anda tahu ini kalau dikali berapa nih? Ya, mungkin sama dengan C1 kali E pangkat alfa 1X. Ini kalau kita kali, E pangkat 0 enggak? Satu tanda pangkatnya plus, satu min. Kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Kalau dijumlahkan alfa 2X min alfa 2X kan 0. Ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Di mana E pangkat 0 adalah 1, kan? Maka tinggallah solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1X kali 1 tetap tambah C2, ya, ini 1 kali E pangkat alfa 2X. Ini kalau dua akar berbeda. Bagaimana jika alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, tidak sama dengan alfa 3, atau tidak sama dengan alfa 4, maka solusi homogennya apa? Ekspansinya. Ikuti ini. C1 kali E pangkat alfa 1X tambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Ini baru 2. Kalau 3, C3 kali E pangkat alfa 3X. Kalau 4, terus lagi C4 kali E pangkat alfa 4X. Dan seterusnya. Jelas sampai sini? Halo? Ini kalau akar berbeda, tinggal ikuti terus mau 10 kayak, tetap ya sampai terakhir C10 kali E pangkat alfa 10X, ya kan? Halo?
Cukup jelas datang rumusnya dari mana? Yang kita pelajari kan yang kembar 2 yang berbeda, 3 berbeda, 4 berbeda ya, sama. Nah, berikutnya adalah kalau mempunyai 2 angka kembar gimana? Yang kedua, ya, yang kedua apa? Ini. Oke. Nah, yang sekarang yang kedua adalah akar-akar bersama agennya sama. Ya, akar-akar persamaan agennya sama atau kembar. Maksudnya sini kembar 2 ya. Berarti alfa 1 sama dengan alfa 2. Kita anggaplah ini sama dengan alfa ya, sama dengan alfa. Nah, kita pilih yang tadi. Yang tadi ini mana persamaannya? Ini kita kasih namalah persamaan kedua tadi ya. Ya, persamaan keduanya kita ambil. Persamaan kedua kita ambil apa? Y homogennya adalah C1 E berpangkat sorry, salah ya. Bukan C1. E berpangkat alfa 2X dikali C C ya. C1 ya nak, E berpangkat ini nih. C1 kali E berpangkat alfa 1 kurang alfa 2X. Ya nak, integral ini. Sudah keluar hasilnya ya. Betul tuh ya. Ini integral sudah keluar ya, ini tidak ada integralnya ini. E pangkat ini tambah C2 ya. Ditambah C2. Jadi yang persamaan yang kedua tadi ya, ambil. Di mana alfa 1 sama alfa 2 sama alfa, coba ganti. Y homogen adalah E pangkat, ini ganti alfa X. Ya, alfa 2-nya ganti alfa kali C1 kali E pangkat alfa kurang alfa, ya kan? Alfa 1 alfa, alfa 2 juga alfa, X tambah C2. Sehingga solusi homogennya adalah E pangkat alfa X kali C1 kali apa kurang apa 0 ya. Berarti sini E pangkat 0 X, E pangkat 0 tambah C2. Ada yang salah sedikit. Oh, nggak boleh ambil yang itu, yang masih ada integralnya. Ya, harus ambil yang masih ada integralnya tadi, yang persamaan kedua yang ada integralnya, bukan yang sudah selesai ya. Jadi ada miss di sini. Hati-hati, di sini ada miss. Di sini ada untuk yang akar kembar. Di sini dia menggunakan persamaan yang tadi yang kita lihat, bukan di sini. Kalau yang ini sudah jadi ini ya. Yang ada integralnya ya. Yang masih ada integralnya. Ini sudah hasil integralnya nih kan. Kalau ini kan sama kedua itu yang hasilnya sebelum integralnya di ini atau di sini ya. Boleh. Kita ambil sini.
Ini persamaan keduanya. Oke, ya persamaan keduanya yang sebelum berubah ya. Kita ambil apa ini? Ini persamaan kedua, yaitu ini C kali E pangkat DX tambah C2 ya. Masih ada bentuk integral ya. Dalam bentuk integral. Jadi sini C, di sini adalah C, ini masa aslinya. Oke. Nah, sekarang kita ada ini bintik nih. Ya. Sebentar ini. Baik, kita teruskan. Jadi ini ada integralnya. Ada integralnya ya, yang masih belum berubah ya. Di sini ada integral yang persamaan kedua, berarti persamaan kedua yang tadi ya. Persamaan kedua adalah yang belum diubah. Ya, belum diubah menjadi apa? Ini kalau kita ya yang sebelum diubah ya. Baik. Sebelum kita ubah ini. Nah, sekarang kita masukkanlah nih. Sehingga solusi homogennya adalah E pangkat alfa 2-nya adalah alfa. C kali integral E pangkat alfa 1 kurang alfa 2. Sama dengan alfa. Berarti alfa kurang alfa kan. Kali X. Alfa 1 alfa. Alfa 2 juga alfa. Tambah C2. Ini ada, ini ada DX di sini. Ada DX. Sehingga solusi homogennya adalah E berpangkat alfa X dikali mungkin kita kasih nama C1 deh ya. C1 ya, C1 enggak apa-apa. Terus ini E pangkat 0 ya kan. E pangkat 0 DX tambah C2. Di mana E pangkat 0 adalah 1. Sehingga solusi homogen adalah E pangkat alfa X dikali C1 kali integral DX tambah C2. Sehingga solusi homogen adalah E pangkat alfa X ditambah kali C1 kali X ditambah C2. Kebanyakan ini terbalik ya. C2 jadi C1, C1 jadi C2. Di sini kita ambil C2 sama dengan C1 dan C1 sama dengan C2. Sehingga solusi homogennya adalah C1 tambah C2X kurung E pangkat alfa X. Nah ini Anda lihat memulanya minggu yang lalu ada kan? Kalau mempunyai akar kembar alfa 1 dengan alfa 2, maka solusi homogennya adalah C1, ini dibalik nih. C2 adalah C1, C1 adalah C2 kali X E pangkat alfa X. Alfa adalah akar-akar yang sama tadi. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya. Nah, bagaimana kalau dia punya akar kembarnya 4? Bagaimana kalau akar kembarnya 4? Jadi jika alfa 1 sama dengan alfa 2, sedangkan alfa 3, sedangkan alfa 4, gimana? Ini kita sama dengan alfa. Semuanya sama kan? Satu macam apa? Alfa. Maka solusi homogennya adalah C1 tambah C2X, ini baru 2. Lalu 3, terus lagi C3, X-nya pangkatnya naik.
pangkat 2. C4 X-nya naik lagi pangkat 3 kurung E pangkat alfanya sama semua, alfa X. Inilah kalau mempunyai 4 akar kembar. Ya, mempunyai 4 akar kembar yang sama. Sudah jelas? Halo? Ekspansi ya, kita kan tadi sampai 2 ini. Lalu ketiga tambah C3 X pangkat 2. C4 X pangkat 3. C5 X pangkat 4 dan seterusnya. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kalau umpamanya contoh ya, mungkin tadi saya contoh misalnya D pangkat 2Y per DX pangkat 2 apa? 426 jadi 6 DY per DX ditambah 8Y sama dengan 0. Ini operator D-nya apa? Ini operator D-nya adalah D pangkat 2 kali Y. Min 6, ini operator D-nya apa? DY per DX, D kali Y pangkat 1. Keluarkan Y-nya, tinggal D kuadrat kurang 6D tambah 8 kurung kali Y. Sama dengan 0. Y tidak mungkin 0 ya, yang 0 itu ini. Nah, itu yang disebut persamaan eigen. Persamaan eigennya adalah apa? Ini diganti nih. Y tidak mungkin 0 ya, ini yang 0, tapi D sama dengan alfa, ingat enggak tuh? Alfa kuadrat kurang 6 alfa tambah 8 sama dengan 0. Ada yang pakai alfa, ada yang pakai M, macam-macam ya. Nah, ini bisa difaktorkan. Berapa nih? Halo? Jumlahnya min 6, hasil kalinya 8. Jumlahnya min 6, hasil kalinya 8. Berapa nih? 8 kan 4 kali 2. 4 kali 2. Karena min, coba kasih min. Ini min 2, ini min 2, ini min 4. Min 4 tambah min 2, min 6, cocok. Min 4 kali min 2 plus 8, cocok. Berarti sini boleh terbalik ya. Ini boleh min 2, min 4, atau min 4, min 2. Terserah. Bisa terbalik ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Sehingga alfa 1-nya 2, alfa 2-nya 4. Atau alfa 1-nya 4, alfa 2-nya 2. Ya, boleh. Sehingga solusi homogennya YH sama dengan mempunyai 2 akar yang berbeda. Apa tuh? C1E pangkat alfa 1X ditambah C2E pangkat alfa 2X. Ini kalau DY per DX ya. Kalau DY per DT di dalam T nih. C1E pangkat alfa 1T tambah C2 kali E pangkat alfa 2T. Kalau sini D kuadrat Y per DT kuadrat. 6 DY per DT. Ini terhadap X. Sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya sini adalah 2. Alfa 2-nya adalah 4. Atau terbalik. Ini saya terbalik. Alfa 1-nya 4, alfa 2-nya 2. Ya. Jadi ini mempunyai 2 akar berbeda. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Aku tanya diam aja. Halo para mahasiswa, jelas nggak apa sini contohnya? Jelas, Jelas, Pak. Nah, kita terus lagi contoh yang kembar gimana? Kalau kembarnya 2 misalnya kan. D kuadrat Y per DX kuadrat min DY per DX tambah 25Y.
Nah, ini operator D-nya sama dengan D kuadrat Y. Ini adalah operator D-nya D kali Y pangkat 1. Ini 2 D kuadrat. D ini turunan pertama D pangkat 1 gitu. Ya, tambah 25Y, keluarkan Y-nya D kuadrat kurang 10D tambah 25 kurung kali Y sama dengan 0. Y tidak mungkin 0 kan? Y itu yang mau dicari kan? Kalau 0 tidak ada yang bisa dicari. Maka ini yang sama dengan 0 tapi diubah dalam bentuk alfa disebut persamaan Eigen atau persamaan karakteristik nama lainnya. Persamaan Eigennya adalah alfa kuadrat kurang 10 alfa tambah 25 sama dengan 0. Ternyata ini adalah segitiga Pascal. Asalnya ini alfa kuadrat alfa ini min 25 adalah 5 kuadrat, asal 5 pangkat 2. Coba kita kuadratkan. Kuadrat suku utama alfa kuadrat 2 kalinya. 2 kali alfa kali min 5 min 10 alfa tambah min 5 kuadrat plus 25. Cocok kan ya? Sehingga ini terserah mau begini atau mau dipecah begini juga alfa kurang 5 kali alfa kurang 5 sama dengan 0 sehingga alfa 1 5 alfa 2 5 maka alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 5. Nah, maka solusi homogennya adalah mempunyai 2 akar kembar sama. C1 tambah C2X kurung E pangkat alfa X. Sehingga solusi homogennya adalah C1 tambah C2X kurung E pangkat alfanya apa? Yang sama alfanya 5. Sudah, inilah solusinya. Contoh di 2 akar kembar atau 2 akar yang sama. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang akar apa? Kalau mempunyai 2 akar apa tuh? Akar kompleks sudah ya minggu lalu ya. Ke kompleks. Jadi kalau misalnya alfa 1 2-nya adalah bentuk bilang kompleks A plus minus IB atau BI, maka solusi homogennya adalah E pangkat AX kali A kali cos B kecil X ditambah B besar kali sin B kecil X. Ini bentuk dari bilangan Euler awalnya ya. Sudah ya contoh yang lalu, masih ingat enggak? Atau mau diulang lagi? Boleh. D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah DY per DX ditambah Y sama dengan 0. Ini ubah dalam operator D, ini apa? D kuadrat Y. Ini dalam operator D adalah DY tambah Y sama dengan 0. Keluarkan Y-nya dari D kuadrat tambah D tambah 1. Ya kan? Ini keluarkan Y-nya. Dikeluarkan Y-nya. Nah, dan kita tahu Y tidak mungkin 0, berarti yang ini 0, ini disebut persamaan Eigen. Persamaan Eigen adalah alfa kuadrat tambah alfa tambah 1 sama dengan 0. Ini koefisiennya, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, rumus ABC ya, rumus ABC. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, koefisiennya. Nah, kita gunakan rumus ABC. Bahwa alfa 1, 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga alfa 1, 2 adalah min B, B-nya 1. A1, B1, C1 ya sama semua. Plus minus akar B-nya 1. A4 kali AC, A-nya 1, C1. Per 2A, 2 kali 1.
Sehingga alfa 12 adalah min 1 plus minus akar 1 kurang 4 per 2. Ya, min 1 plus minus akar min 3 per 2. Min 1 plus minus, ini artinya akar min 1 kali akar 3 per 2. Min 1 plus minus, ini I ya. Akar min 1, ingat akar min 1 adalah I. Akar min 1 adalah I. Jadi I akar 3. Ya, I akar 3 per 2. Sehingga alfa 12 adalah min 1 bagi 2. Min setengah plus minus 1I kali akar 3 bagi 2 setengah akar 3. Bolehkah ditulis setengah I akar 3? Ya boleh ya. Nah, baru kita jawab sini apa? I homogennya adalah yang atas nih. E pangkat AX kali A besar kali cos B kecil X ditambah B besar kali sin kecil BX. Sehingga solusi homogennya adalah E pangkat 0X. Kan A, oh ya ke 0. Ke 0 ya. Oh ya, ini A-nya berapa nih? Ini A-nya adalah min setengah, ini B-nya, koefisien I-nya, setengah akar 3. Berarti ini A pangkat min setengah X kali A besar kali cos B-nya, setengah akar 3 kali X ya. B-nya setengah akar 3 kali X, berarti setengah X akar 3. Ya. Tambah B kali sin BX, setengah akar 3 kali X, setengah X akar 3. Setengah X akar 3. Nah inilah, minggu lalu sudah dijelaskan nih. Sampai sini 3 macam itu sudah jelas? Halo? Kok tidak ada suaranya? Dijawab dong, halo? Iya, Halo Pak. Pak Rahmat, ya gimana? Jelas, Pak. Jelas. Yang jawab cuma 1 orang. Nah, selanjutnya kita masuk dengan PD tingkat N non homogen ya. Selanjutnya kita masuk dengan PD tingkat atau order ya, sama tingkat N, order N, tingkat atau order N non homogen. Jadi misalnya gini, D kuadrat Y per DX kuadrat min 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan fungsi X ini. Nah, fungsi X ini tidak boleh 0. Kalau 0 itu yang tadi homogen namanya. Ini kan non homogen. Kalau 0 homogen, ini tidak 0 ya. Jadi non homogen ini non homogen. Non homogen. Karena tidak sama dengan 0. Nah, fungsi X ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada yang berbentuk E pangkat AX. Ya, AX. Ada berbentuk kosinus AX atau sin AX. Trigonometri ya. Kalau E pangkat AX, maka sini nanti D sama dengan A. D sama dengan A. Kalau ini D kuadrat sama dengan min A pangkat 2. Dan ketiga adalah polinom. Mungkin terjadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan bentuk polinom. Bisa pangkat tinggi ya, bisa pangkat tinggi. Polinom. Nah, ini yang perlu diketahui, fungsi X-nya itu bisa berupa
eksponensial saja. E pangkat AX maka D sama dengan A. Terus kalau kosinus AX atau sin AX, D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Yang ketiga adalah bentuk polinom, ini dilakukan bagi berekor nanti ya. Kalau ini biasanya dilakukan bagi berekor. Oke. Mengapa ini? Anda lihat contohnya ini ya. Mengapa terjadi D sama dengan A? Ya, mengapa D sama dengan A? Kalau kita lihat sini misalnya D kuadrat Y per DX pangkat 2 kurang 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan E pangkat AX. Ya. Ya, ini kalau bentuknya eksponensial, nanti sini D sama dengan A. Sebenarnya ini berupa fungsi X-nya ini ya. Sehingga kita bisa cari, ini kan jadi operator D ya, D kuadrat Y min 5 DY tambah 6Y sama dengan eksponensial. Kemudian dikeluarkan D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali Y sama dengan eksponensial. Ya. Nah, persamaan eigennya kan nanti ini alfa kuadrat ya. Sama, cara hitungnya ini anggap sama dengan 0, baru dapat mencari persamaan eigennya. Ya. Selalu. Yang ini hasilnya nanti D sama dengan A. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini diferensial dari E pangkat AX apa? Diferensial dari E pangkat AX adalah apa? E pangkat AX kali AE aksen, enak, kali A kan? Halo? Diferensial dari E pangkat AX adalah, nah ini artinya kan diferensial dari AX. Ini sama dengan A kali E pangkat AX. D sama A enggak? Maka D sama dengan A. Ya, dari ini bentuk umumnya. Yang ini kita lihat tuh yang luas kanannya ya. Jadi diferensial dari DAX adalah E pangkat X kali A. Atau ini A kali E pangkat X, ini diferensial dari E pangkat AX adalah kan D kurung DAX. Ini A kurung E pangkat X. Berarti D sama dengan A. Sudah jelas yang pertama tadi? Ini yang pertama tadi ya. Halo? Halo, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Yang lain kok nggak ada suaranya ya? Yang kedua sekarang. Yang kedua ada dua kan? Satu ya, yang kedua ada diferensial mengapa terjadi dua-duanya D kuadrat adalah min A kuadrat. Nah, kita ambil pertama diferensial dari diferensial dari cos AX. Sebelah sini kita bagi dua ya. Diferensial dari sin AX. Nah, diferensial cos AX apa? Min sin U kali U aksen. AX aksen berapa? A kali 1. A kan? Halo? Itu enggak? Tunan cos kan min sin U kali U aksen. U aksennya AX diturunkan A kan?
Halo? Jelas nggak di sini? Ini juga turunan dari sin AX adalah cos AX kali AX aksen, U aksen. AX aksen adalah A. Oke? Kita turunkan lagi. D kuadrat. D kuadrat artinya turunan D ini turunkan lagi. Turunkan lagi. Min A kali sin AX turunannya apa? Cos U kali U aksen. U aksen turunannya A. A kali A pangkat 2. Ini juga diturunkan jadi D kuadrat sin AX. Diturunkan lagi. Sehingga terjadi A kali cos AX turunannya apa? Min sin U kali U aksen. U aksennya A. A kali A kuadrat. Sehingga ini bisa sama dengan min A kuadrat kali sin AX. Coba Anda lihat sini. Ini cos AX sama dengan cos AX. Berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat enggak? D kuadrat dan min A kuadrat. Ini juga. Kita salin D kuadrat dari sin kali sin AX. Sin AX sama dengan sin AX. Berarti D kuadrat sama min A kuadrat. Berarti berlaku untuk dua-duanya. Baik sin cos AX maupun sin AX. Berlaku D kuadrat dalam min A kuadrat. Sama kan? Halo. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke. Kita lihat mungkin contohnya ya. Contoh hitungan. Oke, kalau yang sederhana. Yang pertama tadi adalah, yang ketiga nanti pakai apa sih? Pakai bagi berekor. Yang contoh pertama. D kuadrat Y per DX pangkat 2 min 7 DY per DX plus 10Y, ini karang-karang nih. E pangkat, ini berapa? 2, ini 3X. Nggak boleh sama ya. Kalau sama, lain lagi perhitungannya. Ya. Kalau ada yang sama dengan akar-akar ini. Ini terjemahkan apa nih? D kuadrat Y. Ini terjemahkan, ya, ini terjemahkan. D kuadrat Y ini terjemahkan DY tambah 10Y sama dengan E pangkat 3X. Kemudian dikeluarkan yang sama Y-nya. Kurung kali Y sama dengan EX 10Y. Keluarkan Y. E pangkat 3X. Nah, sampai sini dibagi dua macam. Ini yang pertama tadi ya. Yang pertama. Ini yang pertama adalah kita ambil luas kiri ini sama dengan 0. Kanan ini untuk mendapatkan solusi partikular atau disebut solusi khusus. Ini apa? D kuadrat min 7D tambah 10 kurung kali Y. Ini sama dengan 0. Selalu. Ini yang tadi disebut PD order 2 tingkat 2 homogen. Ya. Ini adalah PD order atau tingkat 2 homogen. Karena sama dengan 0. Ya, PD tingkat 2 homogen. Kalau tidak 0, tadi ada eksponensialnya, ini non homogen. Ya. Nah, yang pertama ini adalah Y tidak mungkin 0. Ini yang 0. Itu disebut persamaan eigen. Ya. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Ya. Karakteristik D sama dengan alfa. Alfa kuadrat kurang 7 alfa tambah 10 sama dengan 0. Difaktorkan. Berapa? Jumlahnya min 7. Hasil kalinya 1 kali 10. Ujung kali ujung. Ini 1 koefisiennya. 1 kali 10, 10. Berapa kali berapa tuh? 5 kali 2 ya. Nah, supaya min 7 ini min enggak? Coba lihat. Benar? Halo? Min 5 tambah min 2, min 7. Min 2 kali min 2, min plus 5 ke 2, 10. Berarti ini min 5, min 2 atau min 2, min 5. Boleh ya? Ini boleh terbalik.
Anda tulis min 5, min 2 juga betul. Ya. Ada 2 jawabannya. Ini alfa 1 adalah 2, alfa 2 adalah 5. Mempunyai 2 akar yang berbeda, ya, berlainan. Nah, sehingga solusi homogennya apa? Ingat kita pelajari tadi, kalau mempunyai 2 akar yang berbeda, C1 E pangkat alfa 1X, ini dalam X ya, per dx, kalau T, dt kuadrat ini dalam T, tambah C2 E pangkat alfa 2X. Sehingga solusi homogennya C1 E pangkat alfa 1, alfa 1 ganti. Berapa alfa satunya? Alfa satunya 2, boleh 5 ya, boleh terbalik ya. Ini 2X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2-nya 5X. Atau terbalik nih. C1 E pangkat 5X tambah C2 E pangkat 2X. Terserah. Dua-duanya benar ya. Jadi ini adalah solusi homogen ya. Belum selesai. Yang pertama kita ambil ini sama dengan 0. Yang kedua kita ambil lengkap nih. Lengkap. Yang seperti ini untuk mendapatkan solusi solusi partikular ya, atau solusi khusus ya. Kita salin. Yang kedua caranya ini masih yang nomor pertama ya, mempunyai 2 apa tadi, eksponensial, yaitu apa tadi, d kuadrat min 7d tambah 10 kali y sama dengan e pangkat 3x, betul ya. Ini dipecah nih, pertama dan kedua. Pertama ini ambil sama dengan 0 mendapatkan solusi homogen. Kedua, nah di sini kita akan mencari solusi khusus. Atau nama lainnya solusi partikular. Ya. Partikular. Ya, partikulir juga. Nah, lambangnya adalah kita ambil Y, ada yang disebut YK, ada yang disebut YP. K khusus, P partikuler, terserah dah. Ada 2 ya. Terserah, mungkin nanti supaya seragam nih kebayang solusi partikuler. Y-nya berapa Y? Y-nya adalah eksponensial per D kuadrat min 7D tambah 10. Oh ya, ini E pangkat 3X. E pangkat AX. A-nya berapa? 3. D sama dengan A. Berarti sama dengan 3. E pangkat AX. A-nya 3. D sama A sama dengan 3. Jadi gantilah nih. Yang penting penyebutan tidak boleh 0 ya. E pangkat 3X per, nah, D-nya ganti. 3 kuadrat min 7 kali 3 tambah 10. Berapa? E pangkat 3X per 3 kuadrat 9. 7 kali 3 21 tambah 10. Hasilnya E pangkat 3X per 19 kurang 21 min berapa? Min 2 ya. Min 21 tambah 19. Min 2. Atau ini hasilnya min setengah E pangkat 3X. Ini adalah solusi khusus atau solusi partikular ya. Partikular. Nah, jadi ini. Ya, solusi partikular ya. Maka jawab solusi umum PD. Ini yang PD non homogen ya. Solusi umum PD non homogen itu adalah sama dengan Y sama dengan solusi homogennya ditambah solusi partikular atau solusi khusus. Ya, jawabannya ada mau YK atau YP sama ya. Jadi Y adalah, solusi homogennya tadi apa? Ini nih, solusi homogennya adalah C1 E pangkat, ini boleh terbalik ya. 2X sama 5X ya. Berarti sini C1 E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat 5X. Atau terbalik. Ya, ini solusi homogen, 5X-nya di depan, 2X-nya di belakang. Ditambah solusi khusus. Solusi khususnya adalah min setengah E pangkat 3X. Inilah jawaban dari solusi umum PD non homogen.
Halo, jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ini kalau akarnya berbeda. Bagaimana kalau ada ya? Bagaimana kalau ada ini? Di sini akarnya misalnya apa tadi akarnya? Di sini akarnya 2 dan 5, tetapi di sini E pangkat 2X atau 5X. Nah, gimana? Kita lihat sini ya. Masih soalnya mirip, tetapi belakangnya beda. Jadi, yang lain misalnya D kuadrat Y per DX kuadrat, sama ya, tadi min 7 kita ambil yang soal yang sama ya, supaya mudah, tambah 10Y, E pangkat 2X, atau 5X, terserah. Nah, ini sama terjemahannya tadi, D kuadrat Y kurang 7DY tambah 10Y sama dengan E pangkat 2X, keluarkan Y-nya D kuadrat kurang 7D tambah 10 kali Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, yang pertama apa tadi? Ini nggak mungkin Y, nggak mungkin 0. Ini yang mungkin 0, ini disebut persamaan. Oh ya, sebenarnya. Yang pertama kita ambil sama dengan 0 ya. Maksudnya yang belakangnya ini anggap 0. Jadi berarti D kuadrat min 7D tambah 10 kurung kali Y sama dengan 0. Ini kan PD order atau tingkat 2 non homogen. Ini non homogen, ini yang homogen ya. Nah, Y nggak mungkin 0, ini yang 0 kan. Ini disebut persamaan eigen. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik adalah D dari alfa, alfa kuadrat kurang 7 alfa tambah 10 sama dengan 0. Y nggak mungkin 0 kan. Ini yang 0. Ini dipatrolkan tadi apa? Alfa min 2 kali alfa min 5. Atau terbalik. Alfa min 5 di depan, alfa min 2 belakang boleh. Alfa 1 adalah 2, alfa 2 adalah 5. Sehingga solusi homogennya sama YH sama dengan apa? YH sama dengan C1 mempunyai 2 akar berbeda. C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 2, alfa 2-nya 5. Boleh terbalik saya bilang tadi ya. Alfa 1-nya 5, berarti ini C1 E pangkat 5X tambah C2 E pangkat 2X. Boleh terbalik ya. Ini yang solusi homogennya. Bagaimana solusi khususnya? Di sini aja. Yang kedua adalah kita ambil yang lengkapnya tadi, yang kita salin nih. Yang lengkapnya yaitu D kuadrat min 7D tambah 10 kali Y adalah E pangkat 2X. Oh ya, ini langsung. Ini E pangkat AX, A-nya berapa? A-nya 2. Terus ini D sama dengan A sama dengan 2. Enak? D sama dengan A sama dengan 2. Maka Y-nya berapa Y? Y solusi khususnya adalah E pangkat 2X per D kuadrat min 7D tambah 10. Apa terjadi? Kalau ini Anda masukkan, jawaban di sini adalah, kalau ini 2, coba. 2 kuadrat 4. Atau ini diuraikan, lebih gampang diuraikan. Gampang. E pangkat 2X per berapa? Ini D min 2, sama uraian ini. D min 2 kali D min 5. Apa yang terjadi kalau D sama dengan 2? 2 kurang 2 berapa sini? Halo? 2 kurang 2 apa sini? Halo? 2 kurang 2, 0. Jadi E pangkat 2X bagi 0 tak terdefinisi. Ingat, sesuatu bagi 0 tak terdefinisi. Nggak bisa kan? Nah, ini ada caranya bermacam-macam ya. Ini ada salah satu cara, yaitu ini dipisahkan ya. Dipisahkan yang negatif, yang 0 ini dipisahkan jadinya apa nih? Seper atau ya
seper D min 2. Yang ini seper D min 5 kali E pangkat 2X. Yang ini nak 0 ya. Ini yang 0 tuh ini tadi kan. Jadi ini adalah seper D min 2. Ini kalau kita masukkan seper 2 kurang 5, ya kan? Kali E pangkat 2X. Berapa tuh? Seper D min 2. Ini hasilnya seper min 3. E pangkat 2X. Halo? Seper min 3 E pangkat 2X. Oke? Jadi min sepertiga ya. Atau min sepertiga letak di depan boleh. Ya. Kalau mau bikin enggak min sepertiga letak di depan. Seper D min 2 kali E pangkat 2X. Ini. Yang tadi itu. Bentuk ini 2 kurang 2, 0 ya. Nggak bisa ya. Tadi kan. Yang tidak 0 tadi sudah diganti. D-nya 2. Tapi yang ini enggak di. Nah ini ada rumusannya. Bagaimana rumusannya? Ya. Kita terangkan dulu ya. Dasarnya ini. Kalau diferensial dari bentuknya dulu. Bentuknya adalah misalnya E pangkat diferensial dari V kali eksponensial. Ya. Diferensial dari V kali ini adalah tadi itu ini ya. Oh, ada eksponensialnya, sorry. Ada eksponensialnya. Sebenarnya ini gini, ini dinaikkan menjadi D min 2 pangkat min 1 dari E pangkat 2X. Ya. Terus min sepertiga dari apa? Ini menjadi, nanti saya jelaskan mengapa ya. Ini D min alfa min 1 ini menjadi D pangkat min 1 ya. Dari E pangkat pangkat 2X ini letak di depan ya, sorry. Dari ini E pangkat 2X ini letak di depan, ini E pangkat 2X letak di depan, ini jadi 1, sorry. Ini ada salah. Agak bingung nanti. Jadi kalau model gini, ini adalah ini kan 1. E pangkat 2X ini tidak dimasuk dalam integralnya, tapi ini anggap satu kalinya kan. Min sepertiganya boleh enggak dikeluarin aja atau meletakkan sini boleh sama. Jadi sini adalah D min alfa pangkat inverse, tinggal min alfanya dianggap 0, hilang. Jadi D pangkat min 1 dari E pangkat 2X ya. D pangkat dari 2X. Bukan 2X. E pangkat 2X-nya di depan. Dari 1, sorry. Dari 1. Sehingga terjadi jadi ngaco ini. Ya. Jadi bentuknya adalah nanti ini ada macam-macam cara ya, ada berapa cara gitu. Jadi ini min sepertiga E pangkat 2X dari 1. Sehingga hasilnya min sepertiga E pangkat 2X dari ini ingat enggak? D pangkat min 1 itu inverse dari diferensial adalah integral ya. Halo?
satu tetap, karena ini dalam X, dx, kalau dalam T, dt. Ini min sepertiga, E pangkat 2X kali integral 1 dx X. Atau X-nya letak di depan, jadi min sepertiga X kali E pangkat 2X. Halo? Masalah solusi partikulernya ini kan. Solusi khusus atau partikuler ya, sama ya. YP partikuler. Sehingga, nah ini. Nah, kita jawab, jadi solusi apa? Umum PD non homogen. Ini homogen ya. Non homogen adalah Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikuler atau khusus. Partikuler atau khusus. Nah, homogennya tadi apa tadi? Sama C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 5X atau terbaliknya kan. Tambah solusi khususnya ini. Solusi khususnya ini. Min sepertiga X E pangkat 2X. Min sepertiga 5X. Min sepertiga E pangkat 2X. X, ada X nih, sorry. E pangkat 5X ini min sepertiga X E pangkat 2X. Anda lihat kalau dia samanya 1, X pangkat 1. Kalau ini sama, kalau nanti kembar samanya dengan akar kembarnya 2, masuk akar kembar itu gini. Di sini kan Anda lihat tadi mana? Ini. Akar yang ini. A-nya sama dengan 2 nih. A sama dengan 2 nih yang sama, cuma ada berapa akar sini? 1 kan? Itu angka 2. Kalau ini 2, kembar 2, 2. Berarti menjadi sini ada X kuadrat nanti. Solusi khususnya mengandung unsur X kuadrat. Halo? Jelas nggak sampai sini? Sebetulnya ini berasal dari diferensial dari E pangkat AX kali V. Ini rumus UV ya. Rumus UV. Rumus UV apa? UV kali UV, sehingga enggak? UV kali UV, ujung-ujung aksen, ya enggak? Berarti ini diferensial, ini aksen tuh D, diferensial. D dari V. Ya. D dari V. Ini kalau inverse baru ini kita hitung dulu. Nah, kemudian ini turunannya apa nih? Ini turunannya apa nih? Diferensial dari ini adalah E pangkat AU kali U aksen kali V. Tambah E pangkat AX kali D dari V. Nah, kalau kita keluarkan E pangkat AX-nya, apa yang tinggal? E pangkat AX kita keluarkan, tinggal apa? A kali V ditambah D kali V, kan gitu maksudnya. Ya. Sehingga ini E pangkat AX kali sini D plus A dari V. D plus A dari V. Ini kalau bentuk ini ya. Kalau perkalian ya. Halo. Paham nah ini maksudnya? Jadi ini bentuknya dia jadi kalau ini inverse, ini tunggu ya, ini D dari E pangkat AX kali V. V itu yang tadi 1 ya. Kalau ini inverse bagaimana? E pangkat AX dari V adalah E pangkat AX letak di depan. Ini menjadi D min alfa gitu ya, AA pangkat min 1 dari V.
Ya, ini inverse, ini yang tadi kita pakai nih, yang modelnya. Mungkin ini agak kurang pas ya. Halo, nanti kita gunakan namanya operator D, ya juga. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Ini letaklah ini kurang jelas kalau hitungannya. Lebih mudah kalau kita gunakan ini. Coba kalau kita buat seper D min alfa, ya D min alfa dari Y sama dengan apa misalnya? Fungsi X ya, sorry. Y sama dengan ini D min alfa, ini A-nya atau A-nya ya, boleh gak? Alfa kali fungsi X. Apa yang terjadi? Halo? Bentuknya tadi kan ini seperti D min alfa kali fungsi X-nya ini ya. Apa eksponensial? Coba kalau ini kita kali silang ke sana apa jadi? D min alfa kali Y sama dengan fungsi X enggak? Halo? Halo? Jelas sampai sini? Ini pakai cara ini lebih jelas coba lihat. Nah, kemudian ini nanti bentuknya gini ya. Ini kali silang, ini kita kali silang ke sini. Enggak dikali Y ya, sama dengan fungsi X. Ini kalau kita kalikan dy min alfa Y sama dengan fungsi X. Kemudian dy itu apa? Diferensial Y terhadap X min alfa Y sama dengan fungsi X. Anda lihat PD apakah ini? Ini adalah PD linear. Ya, ini adalah PD linear. Di mana PD linear rumus umumnya dy per dx tambah px kali y sama dengan qx. Nah, ini PD linear. Ya, ini dy per dx. Nah, px-nya berapa? Seperti tadi ya. Px-nya berapa? Qx-nya berapa? Px-nya dengan min alfa, sedangkan Qx-nya sama dengan fungsi X. Nah, kalau kita masukkan mediatornya Sx sama dengan E pangkat integral Px dx, apa hasilnya? Sama dengan, atau ini A ya, sorry. Mungkin A gitu. Kalau kita ganti alfa itu A, ini A, ini A, kita ganti A aja ya. Ini A, berarti sini min A, nah, min A, jadi berarti E pangkat integral min A dx. Hasilnya E pangkat min A X. Ya nak, integral dx kan X, min A ini konstan keluar ya. Oke, baru solusi umum. PD adalah Y sama dengan seper Sx kali integral Sx kali Qx kali dx tambah C ini adalah integral apa tadi? Integral dari PD linear, sorry, ya kan? PD linear. Nah, Y adalah seper E pangkat AX kali integral ini min tadi ya, ada min ini. Min AX ya, min AX ini E pangkat min AX ke Qx-nya. Ini Sx-nya tadi kan, ya, Qx-nya fungsi X, dx tambah C. Sehingga min ini supaya positif naik ke atas jadi E pangkat AX integral E pangkat min AX kali fungsi X dx tambah C.
Jadi Y itu sama dengan ini kan, berarti seper, Y-nya diganti. Y itu adalah seper D min A dari fungsi X, itu adalah E pangkat AX, integral, dalam tanda, kalau ini plus, ini min, E pangkat min AX, fungsi X-nya sama nih, fungsi X-nya sama, kali DX tambah C. Ini menjadi rumusnya. Nah, kita pakai ini juga bisa sama, yang tadi, coba kita lihat. Halo, ini jelas sampai sini? Halo? Halo? Oh, tidak ada yang jawab. Halo mahasiswa, jelas sampai sini? Mahasiswi dan mahasiswa? Jelas, Nah, Pak. kita coba buktiin ya, yang tadi itu, yang mana tadi? Yang tadi, yang ini. Kita dapat ini kan tadi, ini nih. Seper D min 2, betul nggak tuh? Kita cari ini ya, nanti kali min sepertiga kan itu. Ini enggak, yang kita cari kan ini. Seper D min 2 kali E pangkat 2X. Ya, coba kita cari. Seper D min 2 kali E pangkat 2X. Nah, sesuai rumusnya tadi apa? E pangkat 2X ini adalah, ya kan, dari rumusnya kan? Kali fungsi X ya kan? Ya enggak? Ini fungsi X ya, ini fungsi X-nya. Kita tulis rumus dulu deh. Anda bingung lagi nih. Jadi apa? Seper D min A dari fungsi X adalah E pangkat AX integral E pangkat min AX kali fungsi X. Jadi ini sama ya. Nah, ini DX tambah C. C ini nanti kita ambil sama dengan 0 ya. Jadi hilang ya. Hilang. Jadi seper D min 2 E pangkat 2X. Hati-hati ini fungsi X-nya. E pangkat. Nah, A-nya berapa sini? 2 kan? Ini 2X. E pangkat min 2X. Fungsi X-nya berapa? Ini. Fungsi X-nya nih. E pangkat 2X ini fungsi X-nya. DX. C-nya 0 ya. Jadi ini seper D min 2 berapa? Dari E pangkat 2X sama dengan E pangkat min 2X. Ini kalau dikalikan E pangkat 0 enggak nih? Halo? E pangkat min 2X kali E pangkat plus 2X adalah E pangkat 0 DX. E pangkat 0 berapa? 1. Sehingga seper D min 2 E pangkat 2X kali E pangkat 2 min 2X. Ini ada minnya tadi ya. Nggak ada min kan? Nah, ini tinggal apa? Integral 1DX adalah X. Nah. Ini, atau boleh kita tulis ini X kali E pangkat 2X. Sama nama ini? Halo? Yang tadi, ini. Tinggal kali min sepertiga di depannya kan? Ini yang kita cari itu ini kan? Seper D min 2 kali E pangkat 2X. Halo? Halo? Tidak ada. Itu jalan lengkapnya lebih jelas ya kan? Kita lihat dapatnya memang X kali ya. Nah, nanti bagaimana ini baru yang ini. Min 2 ya. Oke. Sebenarnya ini kita bisa buktikan ini menjadi seper D min A pangkat N dari eksponensial E pangkat AX. Ini AA-nya sama nih. Kalau ini 2, ini 2, 5, 5 gitu. Ini rumusnya adalah nanti X pangkat N per N faktorial kali E pangkat AX. Ada rumusnya. Nah, rumusnya datang dari mana? Nah, yang tadi itu. Jadi, kalau tadi sudah kita buktikan kan, kalau apa tadi seper D min A dari E pangkat AX. Tadi kita buktikan dari apa? A-nya ini nih.
Ini rumusnya D min A ini, kali fungsi X. Ya, fungsi X-nya kita ganti main ya. Kita ganti ini jadi apa? Kita tulis rumusnya dulu deh. Pusingin deh. D min A dari fungsi X, ini rumus umumnya adalah apa? E pangkat AX, jadi A ini ambil ya, dari A ini. Terus lawannya min AX, kalau ini plus ini min, kali fungsi X, ini yang sama ini, DX. Di mana C-nya kita ambil sama dengan 0. Hilang. Jadi seper D min A sama dengan apa? Sama dengan E pangkat AX integral E pangkat min AX. Oh sorry, ini diganti dengan, kalau fungsi X-nya saya ganti dengan E pangkat AX, gimana? Ini saya ganti nih. Rumus umumnya kan ini. Saya ganti dengan E pangkat AX. Nah, berarti sini E pangkat AX fungsi X-nya DX. Apa yang terjadi? Seper D min A, E pangkat AX sama dengan E pangkat AX kali, ini dikalikan E pangkat 0 DX. E pangkat 0 1 ya. Ini sama dengan E pangkat AX kali integral 1 DX adalah X. Atau dibalik X kali E pangkat AX. Ingat ini yang seper D min A pangkat 1. Bagaimana kalau dia seper D min A pangkat 2 kali E pangkat X? Halo? Halo? Bagaimana kalau dia pangkat 2? Kalau yang pangkat 2 berarti apa? Seper D min A kali seper D min A dari E pangkat 2X. Betul nggak? Nah ini E pangkat AX. E pangkat AX. Ini sama main ini. Sama kan? Yang ini sama nama ini. Jawabannya ini. Udah kita isi ini. Seper D min A. Nah jawaban ini sama sama ini enggak? Ini D nih. Ini jawabannya apa ini? X kali E pangkat AX. Nah, kita masuk lagi rumus yang atas yang tadi. Apa rumusnya? D min A, berarti sini E pangkat AX ya. D min A, A-nya. Jadi E pangkat AX kali E pangkat min AX kali, ini asal nih. Fungsi X-nya nih. Fungsi X-nya apa? X kali E pangkat AX. Ini fungsi X-nya. DX. Apa yang terjadi? E pangkat AX integral X dx. Mengapa? Karena yang ini kali ini apa? E pangkat 01. Permisi Kak, permisi Pak, hadir Pak. Ya? Ya. Jam 3 ya? Belum kan? Iya, belum. Ya. Iya. Yang Anda mau tanya apa? Silakan. Halo, tadi ada yang mau tanya enggak itu? Halo? Halo? Kayaknya tadi belum mau tanya nih Pak. Oh ya udah. Ini E pangkat min AE kali E pangkat AE kan E pangkat 01 kan? Ya kan? E pangkat min AE kali E pangkat AE kan ini adalah E pangkat 0 kan? Kita tulis dulu. Ya, E pangkat 0 1. Sehingga hasilnya apa sini? E pangkat AE kali, ini integral ini X pangkat 1 ini apa? Seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Ya hasilnya apa? Ini hasilnya apa? X kuadrat per 2. 2 itu 2 ke 1, 2 faktorial E pangkat AX. Ini ya setengah. Ini N-nya nih. Ini N-nya. Jadi ini karena 2, ini kan berarti seper D. Yang kita cari kan seper, tuh kok lari. Seper D min A
kurung kuadrat. Ini N-nya 2. Kurung kuadrat ya. Kurung kuadrat. Per D min A kurung kuadrat. Kuadrat E pangkat AX. Ini dia rumusnya. Maka 2 ini ganti N, ini jadi X pangkat N per N faktorial. N faktorial. Tadi itu. Mana rumusnya tadi? Nah ini. N, X pangkat N per N faktorial. Terus ini dari N-nya 2. N-nya 2 berarti X kuadrat per 2 faktorial. Kalau N-nya 3, X pangkat 3 per 3 faktorial. Jelas? Jelas ini bisa pakai rumus ini sebenarnya. Ya, jadi kalau Anda umpamanya ketemu seper D min 2 pangkat 3 dari E pangkat 2X, ini N-nya, N-nya 3, rumusnya apa? X pangkat N 3 per 3 faktorial E pangkat 2X. Sehingga hasilnya apa? 3 faktorial berapa tuh? 3 kali 2 ke 1, 6 ya. Ini 1/6 X pangkat 3 E pangkat 2X. Langsung dapat lebih cepat mencari solusi khusus ya, solusi khususnya atau solusi partikular ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jadi misalnya ada soal ini soal lagi misalnya D pangkat 2Y per DX pangkat 2 min 10 DY per DX tambah 25Y. Terus ini E pangkat 5X. Nah ini terjemahkan apanya tadi? D pangkat 2Y. Ya enggak? Ini operator D kuadrat. Y min 10. Ini adalah operator D-nya. D pangkat 1Y tambah 25Y. Sama dengan E pangkat 5X. Terus ini keluarkan Y-nya D kuadrat min 10D tambah 25 kali Y sama dengan E pangkat 5X. Itu ini menjadi D, kalau Anda mau bikin nih, ya atau biar dulu, oke. Terus ini ada, ini bentuk non homogen. Yang pertama adalah diambil luas kanannya 0, berarti D kuadrat min 10D tambah 25 kali Y sama dengan 0 ya. Y tidak mungkin 0, ini yang 0. Itu disebut persamaan eigen. Persamaan eigen, semua D ganti alfa. Alfa kuadrat min 10 alfa tambah 25 sama dengan 0. Diuraikan alfa kurang 5 pangkat 2, betul enggak? Atau alfa kurang 5 kali alfa kurang 5. Sehingga alfa 1 dengan alfa 2 sama dengan 5. Betul enggak? Halo? Sehingga Y homogennya apa? Mempunyai 2 akar kembar. Apa tadi? C1 tambah C2X kurung E pangkat alfa X. Alfanya ini alfanya. Ini alfanya. Jadi sehingga C1 tambah C2X kurung E pangkat 5X. Ini yang homogennya. Nah, itu tak salin lagi yang ini. Ini yang sebelum masuk 1 ini kan ini yang non homogen ya. PD tingkat 2 non homogen. Itu apa tadi? D kuadrat min 10D tambah 25 kali Y sama dengan E pangkat 5X. Maka Y partikular atau Y khusus sama dengan apa? E pangkat 5X per D kuadrat min 10D tambah 25. Ini E pangkat 5X per, ini bisa diuraikan D kurang 5 pangkat 2. Nah ini kan artinya apa nih?
seper D-5 pangkat 2 kali E pangkat 5X. Rumus tadi. Rumus apa nih? Sama dengan apa nih? Ini N-nya. Ini A-nya. Ini A-nya, ini N-nya. Apa rumusnya? Halo? X pangkat N per N faktorial. X pangkat N per N faktorial kali E pangkat AX. Kan gitu ya? Sehingga hasilnya apa? X kuadrat per 2 kali 1, 2. E pangkat 5X. Atau ini sama dengan setengah X kuadrat. E pangkat 5X. Karena yang mempunyai dua akar kembar, makanya ada X kuadratnya. Anda lihat tuh. Ciri khasnya itu. Terus jawab sini. Solusi umum PD tingkat N. Di sini tingkat 2 ya. Non homogen. Ya, solusi umum PD tingkat 2 non homogen adalah Y sama dengan Y homogen tambah solusi partikular atau solusi khusus. Dengan Y adalah berapa tadi? C1 tambah C2X tadi ya. E pangkat 5X ditambah nih solusi khusus atau solusi partikularnya setengah X kuadrat E pangkat 5X. Inilah jawabannya. Nah, sampai sini cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita absen ya. Kita absen dulu. Mungkin absennya jangan kita stop dulu itunya. Ini saya save dulu ya. Ini belum saya save. Takut hilang. Siap, Pak Brigadier. Ada pertanyaan di sini? Halo? Jadi rumus ini yang lebih mudah kita pakai ya. Sebenarnya daripada yang tadi yang pertama agak bingung kan. Nah, itu cara lainnya. Memang ya ada yang lebih memudahkan, ada yang kadang-kadang pusing. Ya. Oke, ada. Ini kita stop dulu ini. Stop recording and transcription.